Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 Terbongkarnya Kebohongan. Hansel mengepalkan tangannya erat, menahan emosi di dadanya yang mungkin akan siap meledak kapan saja. Aku rasa Hani tidak berbohong atau mengarang cerita kali ini. Hani dan Raymond benar-benar sudah rujuk, Hans. Alex menepuk punggung atasan sekaligus sahabatnya tersebut. Belajarlah untuk menerima semua ini, lupakan Hani. Nasihat Alex sekali lagi. Jangan mengajariku. Bentak Hansel galak. Hani tetap akan menjadi milikku. Tegas Hansel seraya menuding ke arah Alex. Pria itu masuk kembali ke kamarnya dan meninggalkan Alex yang kini menghela nafas dengan cemas. Benar-benar Hansel yang keras kepala dan menyebalkan. Apa ini, Hans? Tanya Mama Ira dengan tatapan tidak senang. Hansel dan kedua orang tuanya sedang berdebat di ruang tamu. Apa memang Mama dan Papa ingin Hans datang ke acara makan malam? Hans datang. Lalu apa masalahnya? Jawab Hansel remeh. Kau sudah bisa berjalan dengan kedua kakimu, Hans. Lalu kenapa kau masih memakai kursi roda itu? Omel Papa Bayu yang sedikit keberatan dengan sikap keras kepala Hansel. Kalau Mama dan Papa mau Hans tetap datang, ikuti saja cara Hans. Tidak perlu protes atau mengeluh. Sahut Hansel ketus. Mama Ira berdecak berulang kali. Hans. Sepertinya wanita paruh baya itu mulai hilang kesabaran. Baiklah, Hans tidak perlu ikut kalau begitu. Hans tidak perlu bertemu dengan klien Mama dan Papa. Silahkan pergi sendiri. Hansel memutar kursi rodanya dan bersiap meninggalkan ruang tamu menuju ke arah kamarnya. Hans, bisakah kamu berhenti bersikap menyebalkan dan keras kepala begitu? Teriak Papa Bayu yang mulai ikut-ikutan kesal. Maaf, Hans tidak bisa. Silahkan kalian pergi berdua. Jawab Hansel tanpa menoleh ke arah Mama dan Papanya. Pria itu terus saja melajukan kursi rodanya menuju ke kamarnya. Kenapa anak itu semakin keras kepala dan menyebalkan? Keluh Mama Ira pada sang suami. Sudahlah, kita pergi saja sekarang. Ajak Papa Bayu yang memilih untuk tidak membahas lagi tentang Hansel dan sifat keras kepalanya. Sejak kepergian Hani dari rumah ini, Hansel memang kembali menjadi Hansel yang ketus, mudah marah, menyebalkan, dan tentu saja semakin keras kepala. Pria itu juga tak pernah lagi tersenyum sekarang. Sangat berbeda dengan saat Hani masih ada di rumah ini. Beberapa bulan berlalu. Bisa kupaskan apel itu untukku? Ucap Viola memberi perintah pada perawat pribadinya. Sudah 5 bulan berlalu, dan kondisi Viola belum ada perkembangan berarti. Gadis itu masih belum bisa mengingat kejadian buruk yang pernah menimpanya dan siapa pelaku yang sudah menghancurkan hidup serta masa depannya. Entah memang Viola belum ingat, atau Viola terlalu takut untuk mengingatnya. Baik, Nona. Jawab sang perawat. Viola mengganti channel televisi yang ada di kamarnya, dan tak sengaja melihat sebuah berita di layar televisi tersebut. Bisnis gelap yang dijalankan oleh Alan Naro Aditama berhasil terendus oleh pihak kepolisian. Aditama Group yang terkenal dengan bisnis properti. Ternyata diam-diam menjalankan bisnis jual beli obat-obatan terlarang. Mereka yang menjadi pemasok utama untuk para publik figur yang ikut-ikutan menjalankan bisnis ini. Polisi berhasil menggerebek tempat persembunyian Alan Naro yang juga dijadikan sebagai gudang utama. Kediaman mewah Alan Naro juga tak luput dari gerebekan pihak kepolisian. Namun hingga berita ini diturunkan, tersangka utama yaitu Alan Naro Aditama masih belum diketahui keberadaannya.
Alan Naro tidak ada di kediamannya maupun di kediaman sang adik. Dan saat ini, polisi menetapkan Alan Naro Aditama sebagai buronan. Foto Alan Naro terpampang jelas di layar televisi. Viola menatap lekat wajah itu, dan seketika kilas-kilas kejadian yang menimpanya beberapa bulan lalu mulai berkelebat di benak Viola. Kejadian saat Viola diculik di bandara, lalu dibawa ke sebuah rumah asing, disekap dan diikat di atas ranjang lalu diperkosa secara brutal oleh Alan Naro. Semua rangkaian kejadian itu tak berhenti berkelebat di kepala Viola seperti sebuah kaset yang diputar berulang kali. Dasar bajingan. Viola melemparkan remote di tangannya ke arah layar televisi yang masih ada gambar wajah Alan Naro. Layar televisi LED itu pun langsung retak dan berubah menjadi hitam. Nona Viola, apa semua baik-baik saja? Tanya perawat Viola yang kini terlihat khawatir dan sedikit takut. Viola menatap tajam perawatnya tersebut dan mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar. Sebelum akhirnya gadis itu kembali melempar barang-barang di sekitarnya dengan membabi buta. Brengsek, keparat, bajingan. Alan Naro bajingan. Hansel sedang disibukkan dengan setumpuk berkas di kamarnya, saat pintu kamar itu diketuk dari luar. Masuk. Jawab Hansel malas. Seorang pelayan masuk dengan langkah tergopoh-gopoh. Maaf, Tuan Muda, Nona Viola mengamuk di kamarnya. Lapor pelayan tadi dengan nada takut-takut. Apa? Bagaimana bisa? Hansel seketika langsung bangkit dari duduknya dan keluar kamar dengan cepat. Pria itu merangsek ke dalam kamar Viola yang ada di sebelah kamarnya. Brengsek, keparat. Dasar monster bajingan. Viola tak berhenti mengumpat sambil terus melemparkan apa saja yang ada di dekatnya ke arah televisi yang sekarang bentuknya sudah tidak karuan. Viola. Hansel mendekap dan mencoba menghentikan adiknya yang mengamuk tersebut. Namun Viola terus berontak dan masih tak berhenti mengumpat sekaligus mencaci maki. Singkirkan monster keparat itu dari hadapanku. Ucap Viola dengan berapi-api. Cepat telepon dokter pribadi Viola. Hansel memberi perintah pada pelayan yang sedari tadi hanya diam mematung dan bersikap seperti orang bodoh. Wah, baik, Tuan. Jawab pelayan itu tergagap dan langsung menyambar gagang telepon di kamar Viola. Viola, tenanglah. Hansel mulai kewalahan menghadapi Viola yang terus saja berontak dan tak berhenti memaki. Kalian sedang apa? Bantu aku menenangkan gadis ini. Ucap Hansel emosi karena beberapa pelayan yang ada di dekatnya hanya mematung dan menjadi penonton sedari tadi. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Alan Naro bajingan. Umpatan terakhir yang dilontarkan Viola cukup bisa membuat Hansel terkejut. Baru sekali ini, Viola menyebut nama Alan Naro sejak gadis itu mulai depresi. Apa Alan Naro yang sudah melakukan semua tindakan keji ini kepadamu? Hansel merengkuh kedua bahu Viola dan bertanya dengan emosi. Viola tidak menjawab dan hanya membalas tatapan tajam mata Hansel dengan sebuah tatapan kebencian. Bajingan keparat. Emosi Hansel sudah diubun-ubun sekarang. Hansel langsung melepaskan Viola dan membiarkan para pelayan menenangkan Viola. Para pelayan yang terdiri dari 4 orang itu tampak kewalahan memegangi Viola yang mengamuk. Tapi Hansel memilih untuk mengabaikan dan segera keluar dari kamar Viola dengan cepat. Emosi Hansel sudah membuncah di dada sekarang. Hansel akan mendatangi Alan Naro bajingan itu dan memberinya pelajaran. Keparat, bajingan, biadab. Hansel berkali-kali mengumpat dalam hati. Sejak awal Hansel memang sudah mengira kalau Alan Naro adalah dalang dari semua hal buruk yang menimpa Viola.
Namun tidak adanya bukti kuat, membuat Hansel tidak bisa menuntut pria biadab itu. Belum lagi Alan Naro yang selalu bisa melenggang dengan bebas dari setiap kasus yang dituduhkan kepadanya. Membuat Hansel semakin kesulitan jika ingin menuduh pria keparat itu. Hansel merasa kalau Alan Naro selalu pandai membuat alibi dari setiap kasus yang dituduhkan kepadanya. Namun kali ini, pria brengsek sialan itu tidak akan bisa lolos. Hansel akan membuatnya babak belur sebelum menuntutnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Emosi Hansel sudah naik di ubun-ubun sekarang. "Hans, kau mau kemana?" Alex yang baru tiba di kediaman Abraham menyapa Hansel yang kini wajahnya merah padam menahan amarah. Hansel tidak menjawab pertanyaan Alex dan terus saja melangkah ke garasi untuk mengambil motornya. "Hans," panggil Alex sekali lagi karena merasa ada yang tidak beres dengan bos sekaligus sahabatnya tersebut. Hansel menatap Alex sejenak dengan tatapan penuh dendam sebelum memacu motornya meninggalkan kediaman Abraham. "Hans." Alex masih bingung dan bertanya-tanya. Ada apa ini sebenarnya? Tak berselang lama, sebuah mobil masuk ke kediaman Abraham. Alex yang tadinya sudah akan masuk ke dalam kembali menghentikan langkahnya untuk melihat siapa yang datang. Rupanya itu adalah dokter yang menangani Viola dan 2 orang perawat. "Dokter, ada apa kesini? Apa ada sesuatu dengan Viola?" Sapa Alex sekaligus bertanya bingung. "Kami baru saja mendapat telepon kalau Nona Viola mengamuk hari ini, makanya kami datang ke sini." Jelas dokter tadi yang sontak membuat Alex terkejut. "Apa?" Alex langsung berlari masuk menuju kamar Viola. Ada beberapa pelayan di depan kamar Viola yang berdiri ketakutan. "Di mana Viola?" tanya Alex pada pelayan tersebut. "Masih di dalam, Pak, dan masih belum berhenti mengamuk." Jelas pelayan tersebut dengan nada ketakutan. Tanpa menunggu lagi, Alex segera membuka pintu kamar Viola dan merangsek masuk. Kondisi kamar Viola sudah seperti kapal pecah. Gadis itu masih belum berhenti melempari televisi, yang sekarang sudah pecah berantakan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. "Viola." Alex segera mencegah Viola melempar lagi benda dari tangannya. "Lepaskan aku akan membunuh bajingan itu." Viola terus saja berontak. Perawat yang tadi datang bersama dokter membantu Alex menenangkan Viola. Dokter ikut mendekat dan menyuntikkan sesuatu ke tangan Viola. Gadis itu tetap berontak tapi tak berselang lama, Viola sudah mulai tenang dan tidak histeris lagi. Alex segera membawa Viola ke kamar Hansel yang ada di sebelah kamar Viola. "Bereskan semua kekacauan ini," perintah Alex pada beberapa pelayan yang hanya mematung sedari tadi. "Baik, Pak," ucap mereka serempak yang langsung membersihkan kamar Viola yang kini hancur berantakan. "Apa Viola akan mengamuk lagi saat nanti dia sadar, Dok?" tanya Alex pada dokter. Raut kekhawatiran tampak jelas di wajah Alex. "Bisa iya bisa tidak. Yang tadi saya suntikan efeknya cuma sebentar, mungkin 1-2 jam lagi, Viola akan kembali bangun," tutur dokter menjelaskan. "Terima kasih, dokter, atas bantuannya," ucap Alex seraya mengantar dokter ke arah teras. Dokter dan kedua perawat tadi hanya mengangguk dan segera berpamitan. Selesai mengantar dokter, Alex kembali ke kamar Hansel untuk memeriksa Viola yang masih terbaring seraya memejamkan matanya. Baru saja Alex akan duduk, ponselnya berbunyi. Hansel menelpon. "Hans, kau di mana?" Cecar Alex setelah mengangkat telepon dari Hansel. "Kirimkan alamat Renata ke ponselku." Bukannya menjawab pertanyaan Alex, Hansel malah memberi perintah dengan memaksa. "Kau mau apa memangnya?" tanya
Alex mulai gusar. Aku sedang mencari Alan Naro, karena pria brengsek bajingan itu yang sudah menculik Viola. Apa? Cepat berikan Alex. Perintah Hansel sekali lagi. Alex tak menyahut lagi dan segera mematikan telepon dari Hansel. Pria itu mengetik dengan cepat alamat rumah Renata dan segera mengirimkannya pada Hansel. Alex keluar dari kamar Hansel dengan cepat dan menemui beberapa bodyguard yang berjaga di depan. Alex akan minta mereka menyusul Hansel. 1 jam berlalu dan Viola masih belum bangun. Belum ada kabar juga dari Hansel. Pintu kamar Hansel dibuka dengan kasar. Alex, apa yang sudah terjadi pada Viola? Mama Ira dan Papa Bayu merangsek masuk dan langsung mencecar Alex dengan berbagai pertanyaan. Wajah keduanya terlihat khawatir. Viola mengamuk lagi, "Auntie," jawab Alex menjelaskan. Sepertinya Viola baru saja ingat dengan kejadian buruk yang menimpanya, makanya gadis itu mengamuk dan histeris. Imbuh Alex lagi menerka-nerka. Hansel di mana? Tanya Papa Bayu menyelidik karena tidak melihat putranya itu sedari tadi. Hansel sedang mencari. Alex belum menyelesaikan kalimatnya saat tiba-tiba Hansel sudah tiba di kamar tersebut dengan wajah merah padam menahan amarah. Pria itu berjalan cepat menuju ke arah Alex dan menarik kerah baju Alex. Hans, ada apa? Tanya Alex bingung. Hani dan Raymond tidak pernah rujuk. Apa? Hansel memacu motornya dengan emosi yang kini memenuhi dadanya dan siap meledak kapanpun. Tujuan Hansel saat ini adalah kediaman Alan Naro Aditama. Hansel benar-benar akan memberi pelajaran pada bajingan keparat tersebut. Namun saat Hansel tiba di rumah Alan Naro, suasana sepi dan hanya ada beberapa polisi di depan rumah tersebut. Maaf, ada yang bisa kami bantu, Pak? Salah seorang polisi segera menyapa Hansel. Di mana pemilik rumah ini? Tanya Hansel seraya membuka helm di kepalanya. Alan Naro buron sejak beberapa hari yang lalu. Kami belum menemukan keberadaannya hingga kini. Jelas polisi tersebut. Brengsek. Hansel mengepalkan erat tangannya dan meninju bodi motornya. Hansel meraih ponselnya dan segera menghubungi Alex. Pasti adik kesayangan Alan Naro tahu di mana lokasi Alan Naro saat ini. Hansel akan menemui wanita itu saja. Tak butuh waktu lama, dan Hansel sudah mendapatkan alamat apartemen Renata. Bergegas Hansel memacu motornya menuju ke apartemen Renata. Hansel sudah tiba di depan unit apartemen milik Renata. Pria itu membunyikan bel. Tak butuh waktu lama, pintu segera dibuka dari dalam. Renata tampak terkejut melihat kedatangan Hansel di unit apartemen miliknya. Hansel, sedang apa di sini? Di mana Alan Naro? Tanya Hansel tegas dan galak. Aku tidak tahu di mana Abang Alan. Jawab Renata tergagap. Jangan berbohong. Gertak Hansel semakin menakutkan. Renata menciut. Aku benar-benar tidak tahu, Hans. Aku berani bersumpah. Ucap Renata yang kini ketakutan. Sejak semalam pihak kepolisian juga mencarinya. Tapi aku benar-benar tidak tahu Abang Alan di mana. Ibu Renata lagi masih ketakutan. Brengsek. Hansel memukul pintu apartemen Renata demi meluapkan amarahnya. Hansel sudah akan berbalik dan pergi, namun sebuah suara yang terdengar dari dalam apartemen Renata segera menghentikan langkah Hansel. Siapa yang datang, sayang? Hansel menoleh dan memastikan pemilik suara itu. Raymond. Antara percaya dan tidak percaya, Hansel menatap marah pada pria brengsek itu.
Hansel Abraham, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Raymond memasang wajah pura-pura polos. Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kau di sini? Hansel sudah meraih kerah baju Raymond dan bertanya dengan emosi. Aku memang tinggal di sini bersama Renata. Kami sudah menikah, kau pasti ingat. Jawab Raymond tergagap karena cengkeraman tangan Hansel yang semakin kuat. Lalu di mana Hani? Bukankah seharusnya kau sudah rujuk dengannya sekarang dan menjaganya? Cecar Hansel semakin emosi. Rujuk? Aku tidak pernah rujuk dengan Hani. Jawab Raymond lagi sedikit bingung. Tidak. Kau sudah berpisah dari Renata dan rujuk kembali dengan Hani. Jangan menipuku. Bersambung.